A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu. لا تنفذون إلا بسلطان. صدق الله العظيم. Sahabat, surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 33 sebagai pembuka di dalam pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahim. Mohon maaf, silaturahim kita lakukan secara digital, sahabat, tidak mengurangi nilai mudah-mudahan dan tetap terjaga persaudaraan kita. Sahabat, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu. Sahabat, bisa dilihat di dalam surat ini di Ar-Rahman ayat 33 ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa di bumi dan di langit ini itu ada batasan-batasan, ada misteri-misteri yang tidak bisa ditembus. Tetapi lihat di lingkaran warnanya itu, fangfuzu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tembuslah, ya kan? Ayo kita lakukan, tembuslah, maka laluilah gitu. Pecahkan misteri-misterinya tersebut. Artinya bisa, sahabat. Ya, bisa ditembus, bisa dipecahkan, bisa dilalui, ya, batasan-batasan itu. Tetapi lihat kalimat berikutnya. La tangfuzuna, ya, la tangfuzuna. Artinya apa di sini, sahabat? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa, ya, itu bisa ditembus, tapi nggak bisa loh. Maksudnya nggak bisa apa? Tetap manusia ini punya keterbatasan, sahabat. Ya. Artinya misteri-misteri di dunia, misteri-misteri yang ada di langit, gitu ya, batasan-batasan tersebut itu memang disiapkan oleh Allah untuk bisa kita kuasai, bisa kita tembus, bisa kita pecahkan. Tetapi Allah ingatkan lagi, kalian ini manusia tidak bisa apa-apa karena la haula wala quwata illa billah. Kekuatan itu hanya di Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bilang la tanfuzuna. Ya, nggak bisa dilakukan. Ila kecuali apa? Bisultan. Ila bisultan. Ya, kecuali dengan kekuatan, artinya dengan izin kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, bentuk yang namanya bisultan ini bentuknya nanti terjemahannya bisa macam-macam, sahabat. Ya, bisa ada dia berupa ilmu pengetahuan, dia bisa berupa teknologi, ya, dia bisa berupa ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintahnya, yaitu fangfuzu, ya. Tembuslah, gitu. Atasi, tembuslah, temukan. Gitu ya. Nah, sahabat, mengenai bisultan ini itu ada syaratnya, sahabat. Bisa kita lihat ya. Untuk mendapatkan bisultan ini, mendapatkan sebuah kekuatan, mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan pemahaman, maka kita harus berserah diri. Syaratnya adalah, kenapa? Karena sebabnya Allah sebagai Al-Alim, Maha Mengetahui, itu penyebabnya. Dengan Allah sebagai Al-Alim, Allah yang Maha Mengetahui, maka pondasi syariah kita adalah kita berhukum atau kita melandaskan hukum kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sumber hukumnya yang sudah diberikan kepada manusia, sumber ilmu pengetahuan yang sudah diturunkan kepada manusia melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Quranul Karim, sahabat. Jadi bisultan ini, ya, penyebabnya adalah kenapa menjadi bisultan? Karena Allah adalah sumbernya pengetahuan yang mengizinkan kita mengetahui. Dan untuk bisa mengetahui itu, sahabat, ya, memperlancar, kita bisa lebih terbuka hati kita untuk bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman yang Allah telah siapkan dan berikan, maka kita berpegang teguhlah kepada sumber pemahaman atau sumber hukum atau sumber pengetahuan yang Allah berikan kepada kita, yaitu Al-Quranul Karim. Az-Zukhruf ayat 43. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fastamsik billazi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Innaka ala siratim mustaqim. Pegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan, kepada Quran. Ya, sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus.
ya sahabat. Nah, bagaimana cara kita berpegang teguh kepada Quran? Ya, kenapa kita harus berpegang teguh? Di dalam ayat seterusnya, 4 ayat Al-Zukhruf ayat 43 tadi ya, ayat 44 disampaikan, wa innahu lazikrul laka, ya, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa innahu lazikrul laka wa liqaumika. Dan sungguh Quran itu sebenarnya adalah sebuah peringatan bagimu dan bagi kaummu. Dan bukan cuma sekedar peringatan, ya, kalimat penutupnya perhatikan wasaufa tus'alun. Nanti kamu akan diminta pertanggungjawaban. Terhadap apa tanggung jawabnya? Tuh, terhadap yang 5 tugas kita dalam mendapatkan amanah Quran. Baca Qurannya, pelajari, pahami Qurannya, amalkan Qurannya dalam kehidupan sehari-hari, lalu ajarkan lagi lah kepada orang lain, baik dalam bentuk pengajaran maupun dalam bentuk akhlak, ya. Dan yang terakhir adalah tahkim, ya, berdasar hukum, menurut, taat dan kepada Quran. Ya. Nah, dengan demikian maka insya Allah nanti Allah ridho dengan kita, maka terbukalah ilham-ilham tersebut, diberikanlah kemampuan kita untuk menguasai ilmu pengetahuan dan pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kita dapatkan, teknologi-teknologi yang ada untuk bisa kita kuasai sehingga nanti terbuka tabir-tabir dunia dan tabir-tabir dari langit, sahabat semuanya. Karena memang itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-33 surat Ar-Rahman tadi. Sahabat, sekilas kita lihat di sini ya, pendidikan sebagai sebuah tujuan ini diberikan rekomendasi oleh Center for Curriculum Redesign CCR di Boston. Dikatakan bahwa yang namanya kurikulum terbaik yang dijalankan di abad ini, ya, pendidikan itu harus sampai kepada tujuannya. Yaitu apa? Kurikulum yang mengandung 4 komponen. Komponen yang pertama adalah komponen pengetahuan. Ini komponen biasa, ya, pengetahuan, yaitu para guru, pendidik itu memberikan transfer knowledge kepada para siswa, ya. Yang komponen yang kedua adalah skills. Ya, skills itu adalah keterampilan. Nah, ini biasanya dilakukan dengan praktek-praktek. Ya, jadi ini juga sering kita lakukan. Ya, misalkan adalah kita membaca Quran itu bukan sekedar membaca tetapi dengan tartil, maka skill itu diajarkan. Ya, dipahami dan diajarkan supaya menjadi skillnya baik. Nah, kemampuan yang ketiga yang direkomendasikan oleh CCR adalah kemampuan untuk meta learning. Meta learning itu terjemahan singkatnya adalah kemampuan untuk belajar secara mandiri dan secara cepat langsung kepada sumber-sumber ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Sahabat, dengan di saat-saat ini teknologi menjadi bagian dari hidup kita, memungkinkan kita untuk bisa mengakses sumber-sumber informasi melalui teknologi, melalui internet, betul tidak? Ya. Nah, dengan kita bisa berdekatan terus dengan Quran, maka salah satu manfaat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah menjadi Quran itu menjadi Furqan, yang menjadi pembeda yang baik dan yang buruk. Nah, ini yang sangat penting pada saat kita melakukan belajar mandiri, mencari sumber-sumber informasi kita melalui internet, maka Furqan ini yang perlu kita jadikan makin peka, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga kita bisa menyaring informasi apa yang bisa kita gunakan dan informasi mana yang tidak perlu kita gunakan. Sahabat, dengan demikian, 3 komponen yang dijalankan, itu akan membentuk sebuah komponen keempat yang disebut dengan karakter. Nah, karakter inilah yang nantinya akan membuat diri kita untuk bisa memiliki visi dan memiliki passion. Ya, visi dan passion untuk apa? Visi dan passion untuk melakukan sesuatu kepada lingkungan, sesuatu kepada hal-hal yang ada di luar dari kita. Jadi kalau knowledge, skill, dan meta learning itu masih memberikan manfaat kepada diri sendiri. Tetapi kalau sudah menjadi karakter, maka dia akan insya Allah menjadi manfaat kepada orang lain. Nah, disinilah yang menjadi sebuah uh, proses yang disebut sebagai pendidikan sebagai tujuan menurut CCR. Ya, kalau menurut Quran tentu saja ya hal ini sudah semua terkandung di dalam Quran 1400 tahun yang lalu. Ya, karena sumbernya ilmu pengetahuan itu semuanya ada dari Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia cuma terjemahkan saja. Ya, sahabat ya, tapi sangat baik untuk kita jadikan referensi. Ya, dikatakan ya yang menjadi manusia itu ada diminta untuk menjadi manusia yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, yang paling bermanfaat kepada orang lain. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang takwa. Ya. Nah, itu semuanya adalah menjadi sebuah visi dan menjadi passion untuk kita bisa menjalankan sesuatu apa yang mau kita lakukan terhadap lingkungan kita, sahabat. Ya, sebagai orang-orang yang berpegang teguh kepada Quran. Jadi, orang-orang yang berpegang teguh kepada Quran, maka mereka akan memikirkan bagaimana caranya memberikan yang terbaik kepada dirinya dan kepada lingkungannya terutama. Ya, kepada lingkungannya, sahabat. Nah, terkait dengan memberikan yang terbaik passion kita untuk lingkungan kita, itu terkait dengan tugas kita di dunia nih, sahabat, ya, sebagai makhluk Allah dan sebagai hamba Allah,
ya, dan sebagai khalifahnya dunia. Ini kan dua misi kita sebagai manusia ada di dunia ini. Ibadah yang terbaik sebagai hamba Allah, kelola yang dunia yang terbaik ya sebagai khalifah dunia. Kelola dunia itu bisa bentuknya adalah mengelola dunia seisinya, ya, bisa juga mengelola dunia yang ada lebih kecil yaitu lingkungan, keluarga, dan bahkan dunia yang paling kecil itu adalah diri kita sendiri, sahabat. Ya, kelola yang terbaik. Nah, dengan demikian kita punya passion, kita punya tujuan. Nah, sahabat, kita bisa melihat di sini, ya, salah satu contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam satu kesempatan beliau mengucapkan, ya, ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan beberapa perawi hadis yang lain, ya, dan sifatnya di sini bisa dilihat adalah hasan sahih. Disampaikan oleh Rasulullah SAW pernah berkata demikian, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah silaturahim, sholatlah di waktu malam ketika orang-orang tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan sejahtera. Ya, jadi ada 4 tugas tuh, sebarkan salam, berikan makan, sambung silaturahim, sholat di waktu malam. Nah, sahabat, kalau kita coba gali lebih dalam, sebarkan salam ini adalah bentuk dari syiar kita kepada lingkungan, ya, kepada dunia, sahabat ya. Sebarkan salam ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, dan kemana arah saja arahnya, kita bertemu dengan orang-orang beriman, sebarkan salam, sampaikan Assalamualaikum warahmatullah. Ya, nanti insya Allah kita akan dijawab doa lagi, yaitu Waalaikumsalam warahmatullah. Sahabat, nah, dengan kita saling berdoa demikian akan menciptakan sebuah mahabbah, situasi yang saling menghormati, situasi yang saling menyayangi, situasi yang saling mencintai, sehingga kita akan memberikan suatu ke lingkungan yang menjadi menyenangkan, damai, ya sahabat ya. Dan karena itu adalah bentuk dari syiar dan akhlak kita. Ya, nilai-nilai pertama dari Quran itu kita tanamkan di sini. Yang kedua adalah beri makan yang lapar, sahabat. Ya, beri makan yang lapar ini bisa jadi juga konteksnya adalah, oh ya, sebelum itu, sebarkan salam itu tidak hanya berhenti kepada mengucapkan Assalamualaikum, sahabat. Tetapi yang disebut dengan salam di situ adalah memberikan, mendoakan kepada keselamatan. Mendoakan kepada keselamatan itu berarti kita mengupayakan juga keselamatan orang-orang yang kita doakan tersebut. Ya, jadi bukan sekedar kita memberikan salam, tetapi juga kita coba kita ajak, coba kita pastikan, coba kita ikhtiarkan untuk orang-orang tersebut juga mendapatkan keselamatan karena dia bisa menguasai atau dia bisa mendapatkan nilai-nilai dari Quran ya yang kita coba sampaikan. Ya, salam. Jadi sekali lagi bukan sekedar mengucapkan assalamualaikum, tapi pastikan ya bahwa kita menyebarkan keselamatan ya kepada lingkungan kita. Yang kedua, keselamatan dalam hal ini apa, sahabat? Keselamatan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah beri makan yang lapar. Beri makan yang lapar itu konteksnya adalah memang berbagi terhadap rezeki kita, sahabat ya. Karena dari sebagian dari rezeki kita itu ada haknya orang lain dan bahwa ada sebagian yang memang Allah titipkan di dunia ini ya mereka-mereka yang memang untuk menjadi bagian dari kepedulian sosial kita untuk kita bantu. Ya. Dengan memberikan makan kepada yang lapar maka insya Allah akan menjadi bagian dari dakwah kita, ya insya Allah akan menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk bisa menanamkan nilai-nilai Quran. Nah, tetapi sahabat, konteks lapar di sini juga bisa berarti begini, sahabat. Setiap hati manusia, setiap kolbi manusia itu fitrah, ya maunya itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kolbi manusia itu fitrah, pernah berjanji bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sampai matinya itu tetap kepengennya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah fitrahnya dari setiap hati manusia, ya, setiap manusia, ya. Nah, tetapi begitu banyak manusia itu yang dalam tanda kutip memberontak gitu kan, memaksa hatinya untuk tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini membuat hati-hati tersebut, ya kolbi-kolbi tersebut itu kelaparan, kehausan. Mereka itu lapar dengan ingin santapan-santapan. Mereka ingin menyantap bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Quran, ya. Mereka ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang begini-begini nih sahabat yang perlu kita beri makan. Ya, berikanlah makan kepada hati-hati yang lapar ini. Berikanlah makan kepada kolbi-kolbi yang kehausan ini. Dengan tanamkan nilai-nilai Quran kepadanya. Ya, ajarkan lagi, ingatkan lagi, ajak lagi, ya, itu bagian dari dakwah kita untuk memberikan makan kepada hati, kepada kolbi yang lapar, sahabat. Ya, dengan demikian maka insya Allah kita akan memberikan, sebarkan salam tadi kepada orang-orang. Yang ketiga adalah sambung silaturahim. Nah, ini adalah konsep syariah kepada kita yang saling bersaudara ya sahabat ya. Silaturahim, saling membantu, saling mengingatkan, amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga menjadi
sebuah masyarakat ya yang disebutkan baldatun thayyibatun warobun ghafur, yang Allah nanti berikan ampunan kepada masyarakat ini karena Allah ridho kepada masyarakat ini. Ya, ini adalah tuntunan dalam bentuk syariah. Dan yang terakhir adalah disampaikan untuk perintahnya adalah sholat malam. Itu bagian dari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri. Supaya apa? Karena sholat malam itu ya sebagian dari sholat dari sebagian malam itu lebih baik untuk kita, lebih baik untukmu katanya ya, dalam Al-Qur'anul Karim ya. Tujuannya adalah sebagai ibadah tambahan ya, kayak suplemen sahabat semuanya ya. Seperti suplemen. Kenapa? Karena kita kan menjalankan tugas-tugas kita nih di dunia sebagai apa tadi? Sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala dan sebagai khalifahnya dunia. Itu tugas kita. Nah, untuk menjalankan itu supaya kuat, supaya lancar, supaya mantap berjalannya gitu ya, dan Allah lindungi, berikan kekuatan, bisultan tadi, maka sholat malam gitu ya, sebagai bentuk penyerahan diri kita yang makin dalam, yang makin takwa. Nah, kalau kita lihat ya sahabat ya, dari 1, 2, 3, 4 itu, urutan-urutan itu, sebenarnya kita bisa lihat juga kenapa Rasulullah SAW menyampaikan urutannya seperti itu. Karena dari yang 1, kedua, ketiga, keempat itu tuh makin ke atas tuh makin berat tuh sahabat. Ya, sebarkan salam mungkin tidak terlalu sulit kita lakukan kalau memang konteksnya berikan salam assalamualaikum gitu kan. Nah, tetapi kalau sampai kita kepada memastikan atau kita mengikhtiarkan keselamatan kepada banyak pihak, nah ini akan menjadi sebuah tugas khusus yang dibutuhkan, sebuah suplemen kekuatan dalam bentuk sholat malam. Ya, jadi makin ke atas itu tuh makin makin menjalankannya tuh makin makin ini ya, makin menantang gitu ya sahabat ya. Nah ini mudah-mudahan untuk kita bisa menjadi sebuah catatan supaya apa? Supaya kita bisa mengikuti Rasulullah SAW yang disampaikan Allah sendiri ya dalam Al-Ahzab ayat 21 bahwa sungguh auzubillahi minasyaitonirrajim, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu untuk kita semua, orang-orang yang berharap rahmat kepada Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat kepada Allah. Ya. Nah mudah-mudahan suri teladan ini bisa kita apa, tiru, ya, bisa kita contoh sehingga memberikan keselamatan, memberikan salam, ya, memberikan makan kepada yang lapar dan menyambung silaturahim, memberikan nilai, memberikan manfaat kepada lingkungan, sahabat semuanya. Ya. Nah, jadi sahabat semuanya yang disebut dengan tahfiz, yang disebut dengan tahfiz Quran, para hafiz nih, para penjaga Quran, sahabat ya, bukan sekedar hafal sahabat, tapi juga menjaga Quran. Itu berarti kita menghidupkan Quran di dalam diri kita dan menggunakan Quran sebagai landasan kita untuk memberikan manfaat kepada lingkungan kita. Lihatlah lingkungan kita, depan, belakang, kiri, kanan. Berikanlah manfaat ke sana semuanya. Ya, maka dengan demikian, maka insya Allah kita berpegang teguh kepada Quran, maka kita hidupkan Quran tersebut. Dengan demikian, maka insya Allah Allah membuka tabir-tabir pintu langit dan pintu bumi, ya bisa dilihat misteri-misteri itu tersebut dibuka, diberikan kita ilham-ilham, diberikan kita kemampuan untuk menambah ilmu pengetahuan, diberikan kita pemahaman-pemahaman untuk kita semakin berkembang. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menjalankan ibadah yang lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya adalah supaya kita bisa menjalankan fungsi kita sebagai khalifahnya dunia, mengelola dunia dengan cara yang terbaik, menjadikan manfaat untuk banyak orang. Para hafiz, para santri, santriwati, kita semuanya, mari ya, semuanya tidak terkecuali, kita bila kita ingin disebut sebagai seorang hafiz Quran, maka jagalah Quran. Nilai-nilai Quran itu hidup di dalam diri kita, hidup terlihat di dalam tingkah laku dan akhlak kita, hidup menjadi semanfaat untuk banyak orang. Karena sesungguhnya apabila kita memegang teguh Qurannya, berpegang teguh kepada Quran, sesungguhnya itulah jalan yang lurus, sahabat. Dan pada dasarnya sahabat, kita tidak punya pilihan, harus kita lakukan, wajib kita lakukan, karena kelak akan diminta pertanggungjawaban. Alhamdulillah, kita sudah mulai dengan langkah yang insya Allah benar, dengan doanya adalah Robbi, dahilni mudkhala sidqi, wahrijni muraja sidqi, wacali min ladunka sultanan nasiro. Ya, kalau melangkahnya benar mulainya, insya Allah nanti berhentinya atau selesainya juga dengan benar. Maka kembali disampaikan oleh Allah sama kata-katanya kan, sultan dan nasiro. Ya, akan diberikan kemampuan, kekuatan yang menolong. Gitu. Tadi di Ar-Rahman juga demikian. Nggak bisa tembus, ya kecuali kita diberikan sultan. Nah, untuk bisa diberikan sultan, yang tadi disampaikan, peganglah teguh Qurannya, hidupkan Qurannya, jadilah pribadi-pribadi yang menjalankan misinya manusia di dunia, sebagai hambanya Allah dan sebagai khalifah dunia, berikan manfaat di lingkungannya. Maka insya Allah kita akan berkembang dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi yang baik.
ya kita akan insya Allah berkembang sesuai dengan izin Allah memberikan sultan kepada kita. Sahabat semuanya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah ridho dengan semua ikhtiar kita. Allah ridho dengan apa yang kita mulai ini semuanya menjadi bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan amal soleh, menjadikan tabungan kepada kita semuanya selama berada di dunia ini. Sahabat semuanya, mohon maaf untuk semua kesalahan karena manusia ini adalah sumbernya salah, dan apabila ini ada kebenaran maka Allah lah yang maha benar. Kita berusaha untuk bisa menjalankan sebaik-baiknya dengan semampu-mampunya kita. Terakhir, mari kita ucapkan hamdalah sebagai penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.